Puluhan M loh yang harus kami bayar. Artinya itu pun kami tanggung. Gak mungkin kan diperjualbelikan hal-hal itu. Gak akan ada yang mau beli puluhan miliar. Sebenarnya kalau Pak Erick itu berpikir untuk cari aman, mungkin beliau tidak melakukan penggantian pelatih. Misalnya pelatih lama dipertahankan, gagal Piala Dunia. Pastikan yang dimaki-maki orang pelatih lamanya itu. Ini enggak, Pak Erick ambil resiko itu gitu. Orang sekarang udah mulai ngarah-ngarah ke sana kan. Kan berat tuh. Yang kedua, dari sisi finansial, puluhan M loh yang harus kami bayar. Artinya itu pun kami tanggung. Gak mungkin kan diperjualbelikan hal-hal itu. Gak akan ada yang mau beli puluhan miliar. Itu pun harus diambil resiko itu. Dari sisi popularitas, lebih enak bersama pelatih lama. Enak. Gak akan dimaki-maki. Gak akan di head speech lah, di inilah, wah kalau kita mah udah habis-habisan lah. Didoakan ke akhirat lah. Aneh-aneh. Jadi kalau mau main aman, ya pertahankan. Tapi ada hal besar yang harus diambil. Dan itu untuk merah putih. Itu satu. Yang kedua, ya begini-begini kita kan tahu ya bahwa kami nggak pernah, atau bukan nggak pernah sih, mudah-mudahan selama periode Pak Erick ini semua langkah-langkah belum ada yang negatif. Mau di liga perbaikannya, usia muda, U17 kita masuk AFC, U19 kita masuk AFC ke U20, U23 kita senior, perempuan kita, artinya kan semua berproses nih, ya langkah-langkahnya bagus. Jadi kali ini tolong dipercaya aja, langkah kami ini bukan langkah, memang berat, tapi yang tadi itu kalau mau popularitas gampang, kalau mau cari aman gampang, tapi ada hal besar yang harus kami kerjakan. Dan nggak ada untungnya. Apa untungnya coba? Untungnya cuma satu, untuk merah putih, nggak ada yang lain gitu. Dan itu kemudian, nah ini kita kebetulan ketum kita ini kan dia ini mengelola klub Eropa, pernah bahkan mengelola klub Eropa besar yang di Serie A. Pemain-pemain diaspora kita itu cara berpikirnya kan cara berpikir Eropa, melihat tim pun secara Eropa, ya. Jadi agak beda memang dengan cara kita lah ya, yang selalu berpikir head coach gitu. Beda ini. Coba lihat, kenapa di Eropa itu disebut misalnya pelatih itu manajer. Kenapa bisa disebut, oh ada ternyata pelatih technicalnya. Itu di Eropa terjadi. Jadi harus ada leadership di sana. Maka dicarilah pelatih yang punya leadership, yang pemain diaspora kita itu sangat hormat. Sangat hormat. Sehingga apa yang akan dia sebutkan itu akan diikuti oleh pemain-pemain diaspora kita. Dan pemain diaspora kita makin lama levelnya makin tinggi. Mereka itu butuh pelatih yang mereka dengarkan. Ya itu konsekuensi kita pengambil pemain diaspora. Yang makin lama level makin tinggi. Bukan lagi yang standar, makin lama makin tinggi nih. Jadi butuh yang namanya pemimpin, pelatih. Nah, didampingi oleh
asisten pelatih yang kuat secara teknikal. Ini pun sudah dicari oleh Pak Erik. Soal nanti, wah ada kelemahannya. Nggak ada pelatih di dunia ini, nggak ada pelatih di dunia ini yang nggak punya kelemahan. Ada aja kelemahannya, tapi dicari yang mumpuni. Pelatih tekniknya mumpuni. Ada dua itu. Jadi kombinasi inilah. Jadi Pak Erik ini membentuk yang namanya tim kepelatihan. Yang punya leadership, tapi ada juga yang punya kemampuan teknik. Nah, ini yang gaya Eropa ya begini. Akan beda kalau kita lihat cara di Indonesia yang selama ini dianggap head coach-nya itu ya udah seperti itu aja. Ini enggak, ini lengkap. Ini akan ada lengkap. Mudah-mudahan nanti coba dengar aja. Siapa nanti yang khusus asisten pelatihnya ini teknis. Yang pasti ya level tinggi lah di Belanda juga. Bagus lah. Maksudnya bagus lah, dari Belanda juga diambil. Yang punya prestasi meloloskan klub-klub masuk Eredivisie gitu. Jadi oke, mudah-mudahan ya. Jadi, nah asisten seperti ini yang lagi yang semua, jadi ini satu kesatuan. Satu dihargai, satu punya kemampuan teknis juga, yang lain dan sebagainya. Dengan seluruh timnya lengkap. Itulah yang diusahakan untuk membuat lengkap tim pelatihnya. Jadi ini agak berbeda memang. Pak Erik ini agak berbeda. Jadi cara berpikir beliau lah cara berpikir bagaimana mengelola sebuah klub, tim di Eropa, karena pemain diaspora kita makin lama, makin level tingginya makin tinggi gitu levelnya. Dan dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, yang ini pun dipikirkan sampai level itu. Jadi nggak bisa cuma selama ini kan kita tahu Pak Erik itu yang lobby kemana-mana gitu. Dengan timnya lobby kemana-mana. Kita butuh support juga dari head coach yang sanggup melobi kemana-mana gitu.